Hola geng, welcome back to Ruang Rancis. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. So kali ini kita akan membahas sebuah kasus tentang seorang influencer atau selebgram cantik. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2020 lalu geng. Berbicara tentang cantik geng, kira-kira bagaimana menurut kalian untuk mendefinisikannya? Apakah cantik itu seperti wanita-wanita Rusia, Portu, Italian, Jerman, Inggris, Moldova, dan masih banyak lagi bule-bule Eropa di luar sana? Ya memang mereka tercipta dan terlahir dengan kesempurnaan, memiliki postur tubuh yang langsing, yang tinggi, seksi, bibir tipis, dan lain-lain. Tapi ingat geng, cantik yang sebenarnya itu adalah tentang isi hati, perbuatan dan tutur kata seseorang selama hidupnya. Itulah yang disebut dengan kecantikan yang hakiki. So sebelum kita lanjut ke pembahasannya, sebagai pendatang baru, saya minta teman-teman untuk menyalurkan energi positif kalian agar saya tetap bersemangat. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan let's to the next. Nama orang ini adalah Anna Lejkovic. Dia berasal dari Komrat Republik Moldova. Anak ini berusia masih muda, yaitu 21 tahun. Dan ini sudah memiliki sekitar 10.000 lebih pengikutnya di akun Instagram. Dan perlu kita ketahui geng, untuk mendapatkan followers sebanyak 9.000 atau 10.000 itu bagi orang-orang di luar negeri itu terbilang sangat susah geng. Dan itu sudah sangat bangga sekali bagi mereka. Nah, berbeda kasus dengan di Indonesia. Hanya goyang-goyang TikTok, pakai celana seksi, celana umpan, tebela-bela itu sudah hits, bahkan follownya melonjak naik. Menghujat-hujat orang, pamer kekayaan itu juga bisa dibilang tenar atau follownya begitu banyak di akun Instagram, di Facebook, di YouTube, dan lain-lain. Bahkan bisa dipanggil kemana-mana, juga sampai ke acara-acara TV. Di luar negeri tidak memakai cara sampah seperti itu. Mereka tidak melihat good lookingnya, kemewahan seorang. Yang mereka lihat adalah talent atau karya-karya seseorang. Nah, kita kembali ke kasus si Anna Lejkovic geng. Kehidupan hari-hari Anna ini sangat mewah dan begitu glamor, karena memang dia terlahir dari keluarga yang serba ada atau keluarga kaya lah begitu. Tapi sayangnya geng, dibalik paras cantik, kemewahan, keglamoran si Anna ini geng, ternyata dia mengidap penyakit bipolar atau mental health begitu, penyakit mental lah, gangguan mental. Hingga pada suatu hari, ibunya si Anna ini baru pulang dari Jerman. Kebetulan beliau bekerja di Jerman. Sejak jauh-jauh hari sebelumnya geng, ibunya ini sudah mendaftarkan si Anna ke tahap rehabilitasi. Karena menurut ibunya, si Anna ini sudah memakai obat-obatan terlarang atau narkoba. Tapi geng, Anna ini membantah soal itu. Dia bersikeras bahwa dia tidak pernah memakai obat-obatan terlarang atau narkoba. Dia menolak permintaan ibunya untuk direhab. Dan dia sangat marah, bahkan dendam kepada ibunya sendiri tuh geng. Tepat di hari Kamis 17 Desember 2020, ibunya pun mengungkit-ngungkit lagi tuh tentang masalah rehabilitasi anaknya mumpung dia lagi di rumah bersama anaknya. Dia sangat ingin sesegera mungkin anaknya untuk direhab begitu. Dan disinilah puncak dari dendam dan amarah si Anna ini kambuh geng. Dia langsung menikam ibunya dengan menggunakan pisau dapur. Ibunya berusaha untuk hentikan, tapi si Anna terus menyerang dengan terus menusuk ibunya sendiri. Saya tidak bisa bayangkan apa yang ada di pikiran Anna saat itu geng. Mungkin memang betul dia sudah menggunakan obat-obatan terlarang kata ibunya ya kan. Dan ini adalah efeknya gitu ya. Dia sampai tidak menyadari perbuatannya itu. Ini tragis sekali geng, sumpah. Mirisnya geng, setelah dia menusuk ibunya tidak langsung mati. Masih sekarat-sekarat, minta tolong, memohon kepada Anna untuk cukup melakukan hal itu gitu. Di sela-sela sekaratnya itu dia berusaha untuk menyadari anaknya itu. Tapi geng, si Anna ini tidak berhenti atau tidak sedikit pun dia berubah pikiran untuk menghabisi ibunya. Dia seperti kehilangan hati nurani dan tidak sadar dengan perbuatannya itu. Lalu dengan kejam dan santainya si Anna ini begitu menikmati perbuatannya geng. Dia langsung menyeret ibunya tuh. Lalu membelah perut ibunya dan mencukil isi perut ibunya bagian dalam. Pokoknya satu persatu dia mencukil isi perut bagian dalam si ibunya ini geng. Betapa sadisnya si Anna ini geng.
Sampai akhirnya geng, si anak ini langsung mencabut dan membelah jantung si ibu ini. Ibunya pun langsung meninggal atau menghembus nafas seketika karena jantungnya dicopot si anak ini. Untuk sekedar diketahui geng, bahwa ternyata anak ini dikenal dengan sosok anak yang pintar lah. Bahkan dia berkuliahnya pun di jurusan kedokteran gitu. Dia mahasiswi kedokteran gitu. Atau dalam pikirannya dia sedang melakukan praktik membedah bagian dalam tubuh gitu. Tapi dia tidak menyadari bahwa yang dia bedah ternyata ibunya sendiri. Setelah itu dia biarkan begitu saja geng. Keadaan rumah dan jasad ibunya, TKP dia biarkan begitu saja. Darah di lantai dia biarkan begitu saja geng. Dia langsung bergegas mandi tuh dan menelpon pacarnya untuk pergi berkencan. Ini menurut saya pembunuh paling berdarah dingin ini. Berbeda kasus dengan pembunuh-pembunuh lain gitu. Setelah membunuh langsung membereskan TKP, membersihkan TKP, membuang jasadnya atau menguburkan jasadnya agar menghilangkan jejak begitu. Tapi si anak ini sangat tenang. Anak pun langsung meninggalkan rumah sejak hari itu setelah dia membunuh ibunya. Setelah sehari kemudian ada tetangga di sekitar mencurigai keadaan rumah tersebut karena tidak seperti biasanya yang mereka lihat sebelumnya. Rumah terlihat sepi seperti tanpa ada penghuni begitu. Mereka pun mencoba untuk memeriksa masuk ke dalam rumah Praskova Lejkovic. Sampai di dalam sontak dan kaget. Mereka melihat jasad Praskova yang tergeletak di lantai dan sudah mulai membusuk geng. Ini sadisnya perbuatan anaknya sendiri ya. Mereka pun langsung melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian setempat. Dan polisi pun langsung datang ke TKP untuk melakukan investigasi gitu. Ketika melakukan pemeriksaan lebih lanjut, geng, polisi tidak menemukan motif perampokan. Kamar dan barang-barang seisi rumah pun terlihat masih rapi, tetap pada tempatnya, dan juga tidak menemukan DNA orang asing di situ. Pihak kepolisian pun terus mendalami kasus ini. Mereka mencurigai bahwa anaknya sendiri yang melakukan hal ini atau membunuh ibunya sendiri geng. Karena menurut keterangan tetangga, anak ini tinggal hanya bersama ibunya di rumah itu. Jadi tidak ada orang lain gitu. Tidak perlu waktu lama geng, Ana pun langsung ditahan sehari setelah kejadian tragis tersebut. Menurut keterangan paman Ana, ibunya sangat menyayangi anaknya. Dia berusaha membagi waktu sebisa mungkin dengan pekerjaannya untuk bisa bersama Ana di rumah. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, polisi tidak menemukan pelaku lain yang membantu Ana Lejkovic untuk menghabisi atau membunuh ibunya geng. Dalam hal ini Ana melakukannya itu sendirian. Penyelidikan menerangkan bahwa Ana Lejkovic tidak terima dirinya direhabilitasi yang telah didaftarkan ibunya yaitu Praskova Lejkovic gitu. Bisa jadi itu yang menjadi dalang atau motif pembunuhan si ibunya sendiri gitu. Saat di dalam ruang sidang geng, Ana Lejkovic ini menunjukkan sikap atau tingkahnya yang begitu aneh. Dia seperti tidak ada merasa bersalah, iba, dan seperti yang dia lakukan itu dianggapnya sudah benar adanya gitu. Malah dia terlihat begitu santai, berbaring di atas bangku sambil membersih kuku dan berdiri di atas kursi saat hakim tiba. Ini benar-benar mental psikopat ya geng. Tidak ada rasa bersalah, penyesalan tidak ada ya kan. Tidak seperti manusia biasanya kan. Dan lebih mirisnya lagi ketika ditanya awak media seusai persidangan, apakah kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Dia hanya menjawabnya dengan tertawa gitu. Jurnalisnya pun lanjut bertanya lagi, apa yang menjadi motif Lejkovic membunuh ibu? Dia hanya menjawabnya selamat tinggal sembari tertawa gitu. Dia seperti tidak ada beban ya. Akhirnya Ana Lejkovic ini pun diarahkan ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan kejiwaannya. Setelah diperiksa, Ana Lejkovic juga ternyata mengidap penyakit dissociative identity disorder atau penyakit berkepribadian ganda yang mana dapat berubah-ubah seketika sesuai dengan situasi dan kondisi mental dan pikirannya. Oke, geng, sekian dulu pembahasan kisah tragis kali ini. Hal penting yang dapat kita petik dari kisah ini adalah jangan sesekali-kali mencoba atau memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba. Karena itu sangat berbahaya bagi kita sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita geng. Dan masa depan kita gitu. So bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di bawah geng. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini menurut kalian penting. Thanks for watching. See you in next video. God bless. Peace out.